Shalom saudaraku, berkaitan dengan konten saya sebelumnya mengenai ex-pendeta GBI yang bernama Pak Albert Gino yang kesaksiannya atau kisahnya ketika dia menjadi mualaf itu dibongkar oleh seorang sahabat dekatnya bernama Pak Parlin Purba. Nah, di video kali ini kita akan update ya mengenai kesaksian dari seorang Pak Parlin Purba terhadap sahabatnya yang bernama Pak Gino Albert ini yang sudah memilih menjadi mualaf. Mari kita simak videonya. Nah, lagi pendeta. Ya, namanya Gino Albert Ray atau di Kepejabatan Gereja Betel Indonesia Pendeta Pratama atau nama lain disebut pendeta dalam tahap pertama PDP. Ya, itu benar. Kita buka dong biar publik juga tahu gitu. Ya, saya akan terbuka dan saya akan buka keseluruhan rahasia Albert Ray. Ya, tapi secara bertahap ya. Oke, yang paling bagus mungkin mengenai keterbukaan ini adalah moralitas kependetaannya. Walaupun tidak bisa dihilangkan juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum atau satu gereja lokal. Ada kaitannya lah, nanti dalam bagian tertentu saya jelaskan. Tapi berhubungan dengan kawanku ini, sahabatku ini, saya mau buka-buka. Apakah saya pantas atau cocok atau adil buka-bukaan? Iya, karena tidak ada orang yang lebih memperhatikan Pak Ray ini dibandingkan saya. Bukan saya mau memuji-muji diri, bukan, nanti saya akan buka apa saja yang sudah saya lakukan untuk menolong kawan ini, membantu dia untuk berubah, membawa dia ke jalan yang benar. Ya, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Ya, saya kenal dia itu lebih dari 15 tahun. Saya terus-menerus mendengar perilaku yang memuakkan dari istrinya dan ketiga anaknya tentang perilakunya. Nanti saya akan jelaskan ya. Gereja mana dulu, Pak? Ya GBI. Lo bukan maksudnya GBI-nya mana? Kalau saya kan di Metropolitan. Aku di Medan. Apa? Medan. Oh, Medan. Ya benar, dia dulu pendeta di Gereja Betel Indonesia di satu jemaat gereja lokal. Namanya dulu Gereja Betel Indonesia Medan Plaja, yang gembalanya adalah pendeta Bambang Yonan. Rayon dari atau keluarga besar Gereja Betel Indonesia yang dipimpin oleh Niko Joto Raharjo. Oke, dia di sana pengerja, pendeta Pratama, tetapi juga dia menggembalakan di daerah Kabanjahe, dulu di satu tempat yang jemaatnya rata-rata orang Karo. Oke, jadi jelas ya, itu benar. Namun rahasia-rahasia keseluruhannya belum kita buka ya. Di kota Medan? Iya. Oh, berapa tahun Pak melayani? 10. Lama ya, 10 tahun ya. Maka udah kental. Masya Allah. Dia melayani bukan cuma 10 tahun ya. Masa 10 tahun? Dia dulu di Siantar, dia di Medan, dia ditempatkan di daerah Aceh, dia juga di Kabanjahe. Di tempatku aja di Jakarta, perbatasan Jakarta Tangerang, dia lama melayani. Dia beberapa kali saya kasih ya khotbah yang ringan-ringan lah, berhubung beliau kecerdasannya di bawah rata-rata. Jadi dia itu lebih dari 10 tahun melayani ya, bahkan di Tangerang dia melayani di tempatku. Tapi karena dia tidak dapat duit seperti yang dia inginkan, dia melompat. Lalu dia ke salah satu gereja lokal melayani di Jakarta beberapa tahun, full timer dia di sana. Ya, jadi bukan cuma 10 tahun. Datanya enggak benar. Oke.
Di tempatku aja tahun 2019 ketika aku memulai pelayanan satu gereja lokal. Sebelum itu kami selalu berdoa bersama, saya, dia, dan salah satu namanya Pak Idrus. Ya, tapi karena dia lihat bahwa jalan yang kupilih itu penderitaan, dia meninggalkan aku. Walaupun kita udah sepakat sama-sama melayani, tapi karena mata duit, seperti kebanyakan pendeta juga ya, mata duitan, ya. Mana ketemu ini kok bisa balik? Ini apa ini? Enggak, kamu Muslim, masalahnya adalah selangkangan, mata jinah. Ingat ya, Pak Gino, Pak Albert Ray, saya masih ingat jelas. Kamu minta uang ke saya. Kamu nggak ada uang, kamu ingin pergi reunian dengan teman sekolahmu. Itu loh alasanmu minta uang. Saya kasih. Ingat ya, Pak Gino, bukan sekali, 2 kali, 10 kali kamu minta uang. Selalu saya kasih supaya kamu tidak menderita, supaya kamu terbantu. Walau saya melakukannya dalam kesukaran keuangan, tapi karena aku mengasihi, keteladanan selalu saya tunjukkan kepada. Tapi bayangkan kamu minta uang, pergi kamu reunian, tapi justru kamu di sana menunjukkan mata jinah dan kamu terikat hatinya oleh karena perempuan. Jadi masalahmu itu adalah kamu tidak dapat menahan mata jinahmu dan kamu ingin memuas selangkangan. Itu masalahmu. Saya bersaksi selama bersamamu, misalnya kalau kita di mobil, kamu kalau lihat wanita cantik itu matamu dan mulutmu cerita itu menunjukkan bahwa kamu belum bersih dari perzinahan. Tetapi itu saya tahan. Saya berdoa kiranya Tuhan menolongmu, menyelamatkanmu. Saya diam. Ya. Jadi masalahmu itu adalah karena kamu ingin memuaskan hasrat seksmu. Kan kamu ribut terus dengan istrimu karena kamu tidak bisa menafkahi istrimu dan ketiga anakmu. Kamu diberi kesempatan terus-menerus dan kamu tidak mau bertobat. Berantem, ribut terus, dan daripada kamu seperti seorang gelandangan, ada kesempatan kan? Yang seperti kau ceritakan, kau telepon kepada saya. Kamu nyaman di tempatnya dia walaupun kau berpura-pura, ya kan? Coba tanya itu wanita yang di belakangmu, kan dia yang ngomong, ditakutkan kamu itu mempermainkan agama, kan dia ngomong begitu. Seperti yang kau bilang pada saya Pak masih tetap baca Alkitab, saya masih tetap percaya sama Tuhan Yesus. Jadi kamu ada modus, tapi karena kamu mau di blow up dan kamu bersyahadat, direkam untuk propaganda di depan banyak orang, aku habis kesabaran. Aku habis kesabaran melihat kejahatanmu yang luar biasa. Seperti juga banyak oknum hamba Tuhan yang jahat kayak kamu. Hanya gara-gara uang. Jahatnya bukan main. Tunggu hukuman dari Tuhan ya. Kamu bilang susah. Enggak ada yang susah, Bu. Kan cuma Allah yang bisa membolak-balikan hati. Nah, ibu itu bilang susah karena dia lihat kan indikasi di rumah. Kalau misalnya ibu itu tidur, Pak Albert berdoa sama Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi dia itu modus cuma cari duit doang. Tapi dia pikir doanya sampai ke Tuhan. Orang penipu kan, walaupun dia berdoa, doanya tidak sampai sama Tuhan toh. Makanya jangan heran nantinya kalau hatinya bolak-balik, sebentar dia Muslim, nanti bentar lagi jadi Kristen dia. Lihat aja, itu kan mentalitas. Kalian tahu, kalian ditipu, kalian mau aja dibohongi sama dia ya. Ya Allah bolak-balikkan hatinya, nanti dia bentar bersyarat, bentar lagi jadi Kristen dia ya. Tapi kamu pikir Kristen yang seperti ini berasal dari Tuhan? Ini kan Kristen penipu. Kalau jadi Muslim juga Muslim penipu. Tujuannya kita tahu ya, hawa nafsu dipuaskan, ya, dia hidup tenang tanpa harus bersusah payah dengan memanfaatkan wanita, memanfaatkan agama,
Makanya kau bertobat ya. Albert Gino, dengar, saya masih berikan kamu berita pertobatan. Kamu bertobat. Kan dari dulu ku bilang, kamu bekerja dengan baik. Itu bukti buah pertobatan. Tapi kamu pernah ngejawab? Pernah kamu dengar? Itu aku sampaikan bukan sekali, 2, 3, 4 tahun. Saya terus menerus sampaikan ini. Tapi kamu abaikan. Tuh. Jadi kayak kamu transfer pemain ya. Ya kita sangat bagus bersuka cita kita ya. Karena pemain buruk di agama kita sudah keluar.